Saya nggak melihat jejak berpikir Prabowo untuk menjadi seorang negarawan, orang yang ingin menjejakkan perjalanan sejarah kekuasaannya di jalur demokratis gitu ya. Kita coba balik. Tidak melihat itu Saya ya, tidak melihat jejak sejarah. Untuk membuat pertumbuhan ekonomi jalan ya besar, maka stabilitas politik harus terjadi, harus dijamin. Untuk supaya stabilitas politik terjadi, ya harus ada represi. Ini rumus umum sebenarnya buat penguasa ya. Dipraktekkan di Rusia oleh Putin setelah pasca komunis ya. Dipraktekkan di Cina. Xi Jinping kan pakai tangan besi. Kita kasih contoh misalnya was ini, ya kan? Semua pihak sudah mengemukakan bahwa ini proyek rugi, bahwa ini telah menelan uang rakyat tanpa persiapan yang matang, bla 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 bla. Dan ini akan menjadi eskalasinya naik. Tiba-tiba dia muncul. Sudah, nggak usah diributin lagi. Saya tanggung jawab semua. Lah ini uang rakyat, bos. Saya bayar ya kan? dari APBN. Ya, ini uang rakyat, ya kan? Yang mesti Rp1 pun dipertanggungjawabkan. Mengutip Zohran Mamdani yang mengatakan, since I know you're listening, turn your volume up. Halo, selamat pagi, siang, sore. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Poker. Kali ini kita mainin apa, Uncle H? Kayaknya Apa kebebasan sipil? momentumnya karena Civil liberties. iya, pasnya soalnya kayak masih 1 tahun lah administrasi Iya, Prabowo Gibran. Ya, Kayaknya Oktober. ini hal yang cukup hangat dan relate nih buat kita bahas. Iya, dan penting. Penting. Apalagi kemarin juga ada tulisan terbaru datang dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada Invit, LBHI, ICW, Walhi dan lain sebagainya. Itu yang membuat tulisan analytical terkait dengan 1 tahun Prabowo Gibran ini seperti apa? Oh, evaluasi ya. Evaluasinya seperti apa? Dan salah satu hal yang disorot tuh emang terkait dengan kebebasan sipil, gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol seru dari perspektif HAM juga. Makanya ada Bang Parman di sini. Beliau akademisi hak asasi manusia dari UII Yogyakarta dan juga ketua Komisi Yudisial 2013-2015. Jadi paham nih apa khatam kalau bahasanya Uncle H. Istilah fikihnya Nah, itu kan ahli fikih soalnya kan. Iya. Nah, jadi kita kayaknya seru nih kalau ngulik ke arah sana gitu ya. Apalagi baru berapa bulan dan kayaknya kita belum move on juga dari pekan demo di Agustus yang lalu kan sebetulnya gitu. Dan situasi ini tuh buat teman-teman muda gitu ya, kayak saya tuh ngerasa ini sesuatu yang menyeramkan dan mencemaskan. Karena kan kita banyak bermain di social media gitu ya, dan kita juga di satu sisi semakin melek untuk bersuara, berpendapat, itu kan hak-hak fundamental sebetulnya. Tapi kalau kemudian itu menjadi highlight of the administration yang justru rapornya jelek, ya itu kan tentu mencemaskan banget untuk kedepannya gitu. Nah, jadi mungkin aku akan coba dari helikopter view dulu nih terkait dengan pola pemerintahan yang sudah berjalan 1 tahun ini. Dari tulisan Invit dan kawan-kawan ini kan indikasinya itu mengarah ke apa, neoliberal otoritarian gitu. Nah ini kalau misalnya dari pandangan apa ya, hukum, ekonomi, politik, itu Bang Parman, Uncle H itu punya bacaan apa? Mungkin aku start dari Bang Parman dulu kali ya, silakan Bang Parman. Iya, istilah neoliberalisme otoritarian itu gambaran dari sejumlah pengamat termasuk Invit ya, untuk mengkonstruksikan bahwa situasi Indonesia itu arahnya adalah fasilitas bagi kekuatan oligarki ya, untuk kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, terutama menjaga investasi bagi kepentingan mereka sendiri. Biasa dalam pengertian itu dilakukan untuk menjamin satu stabilitas politik bagi kepentingan kekuatan oligarki itu. Nah, kalau sudah bicara stabilitas politik bagi kepentingan ekonomi, itu sudah terjadi di zaman Orde Baru, maka kebebasan sipil, suara-suara kritis dari tokoh, dari organisasi-organisasi itu mesti dikendalikan, mesti dibungkam. Karena itu tidak sejalan dengan policy itu.
Itu ya. Nah, karena itu membacanya gampang. Itu bagian dari cara negara, pemerintah sekarang untuk mengendalikan suara-suara berisik, ya, bagi kepentingan kekuatan-kekuatan ekonomi elit semacam itu. Gitu. Nggak ada tujuan lain. Ya, jadi mereka mengorbankan sipil liberty, kebebasan sipil, yang sebenarnya itu perjuangan setiap negara di mana-mana. Generasi pertama HAM itu justru mempertahankan, memperjuangkan kebebasan sipil. Nah, justru kita mundur jauh sekali. Harusnya kebebasan sipil itu sudah nggak disentuh lagi. Itu sebagai bagian dari kekuatan modal sosial bagi suatu negara untuk muncul, untuk bangkit, untuk kuat gitu. Tapi justru itu dirampas. Nah, ini Bang Parman tadi sempat mention Orde Baru. Artinya Bang Parman merasa dan menilai ini polanya sama atau mirip dengan Orde Baru? Iya, saya tidak bisa memastikan dia mirip atau sama, tapi itulah prakteknya. Ya, saya kira presiden kita atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu punya pengalaman cukup untuk hidup dalam tatanan semacam itu yang bagi mereka mungkin itu nikmat. Ya, bagi mereka itu satu situasi yang nyaman. Otoritarianisme itu nyaman untuk penguasa, maksudnya begitu? Iya, dan itu kan sudah dipraktekkan oleh Soeharto 31 tahun, bahkan nyaris 32 tahun. Dia ada dalam puncak kekuasaan dan sebagian besar atau sebagian kecil dari pelaku kekuasaan penting di Republik ini pernah tumbuh, kembang dan menikmati masa-masa semacam itu. Mereka nggak punya experience sama sekali hidup dalam satu negara demokratis yang kita pikirkan. Nggak ada pengalamannya. Pengalaman untuk hidup dalam perbedaan, pengalaman untuk menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi yang memang membutuhkan energi tersendiri, membutuhkan pikiran luas tersendiri. Mereka nggak punya pengalaman. Artinya pola ini yang Bang Parman lihat memang diimplementasi oleh administrasi hari ini gitu. Tampaknya mudah replikasi ya. Direplikasi. Iya, tampaknya ada mudah replikasi. Uncle itu kelihatan saya membacanya begitu. Uncle H Ya, gimana? saya kira iya itu polanya. Gini, kalau dibilang sama apa tentu saja tidak identik ya. Tapi yang dimaksud Parman dan saya setuju, itu adalah kerangka besarnya. Kerangka besarnya sama, nggak ada yang baru di dunia ini. Selalu kan orang bilang nothing new under the sun. Memang iya, semua sejarah itu repeated itself. Ya. Berulang-ulang aja. Jadi ini yang perlu sekali kita sadari juga sebagai negara ya, sebagai bangsa, bahwa jangan pernah kita menganggap itu kita ini bangsa yang unik, bangsa yang negara yang unik, yang dulu digempar-gemborkan begitu terus. Kita punya budaya adiluhung dan sebagainya. Itu sama sekali tidak benar. Kita kurang melihat dunia luar aja gitu. Kalau kita lihat dunia luar, ya apa yang ada di sini ada juga di sana. Bahkan mungkin dalam versi yang lebih baik. Dan untuk sebagian besar negara ini juga sering nih saya katakan dibangun atas model Amerika. Sudah pasti itu, Intan. Bentuknya republik, kepala negaranya disebut presiden, ya. Ada balance of power dalam bentuk trias politika. Itu kan udah di pengalaman Eropa itu. Bahkan sampai lambangnya. Kalau Amerika burung elang, kita burung mitologis. Garuda. Burung Garuda nggak ada dalam kenyataan. Kalau burung elang ada. Bahkan motonya Bhinneka Tunggal Ika, e pluribus unum. E pluribus unum. Sama, unity in diversity. Jadi jangan, kita punya Mahkamah Agung dan sebagainya. Itu pakai model Amerika dan itu nggak istimewa, nggak luar biasa. Anda nggak bisa main-main mau bikin negara, lalu kan harus ada model gitu. Lalu nggak bisa bapak-bapak bangsa gitu ngarang-ngarang sendiri, ntar salah, bahaya nih. Kalau salah buat 1-2 orang nggak ada soal, kalau salah buat jutaan orang, makanya mereka nggak bisa lain kecuali melihat. Nah, jadi kembali ke sini sama ya, Orde Baru itu intinya kan gini, intinya itu untuk membuat pertumbuhan ekonomi jalan ya besar, maka stabilitas politik harus terjadi, harus dijamin. Untuk supaya stabilitas politik terjadi, ya harus ada represi. Represinya tinggal ditarik ulur aja. Kalau jangan keterlaluan, misalnya kayak siapa ya, kayak Pol Pot atau kayak Marcos sampai dia ditumbangkan misalnya.
kita nggak, nanti tinggal ditarik ulur aja sambil upaya untuk memakmurkan masyarakat ini diperkuat dan sampai batas tertentu Pak Harto itu berhasil. Seperti saya bilang kemarin, kan berhasil. Kita dari inflasi 650% tahun 66 dulu waktu dia naik, sampai berapa pertumbuhan kita bagus, inflasinya berhasil terus ditekan. 5%. Dan sepanjang perjalanan pemerintahan dia, kita rata-rata tumbuh 7%. 7%. Belum pernah dicapai lagi oleh pemerintahan Sekarang berikutnya. sekitar 5 ya. Ya, 5 udah bagus, 5,1, ada yang bilang 4,7 dan sebagainya. Nah, jadi jelas itu, dan sampai sekarang di luar Indonesia, siapa yang mempraktekkan ini? Ini rumus umum sebenarnya buat penguasa ya. Dipraktekkan di Rusia oleh Putin setelah pasca komunis ya. Dipraktekkan di Cina, Xi Jinping kan pakai tangan besi. Dan dia jadi penguasa seumur hidup gitu. Dia yang terbesar dalam sejarah Cina tuh. Belum pernah ada kaisar sebesar dia. Singapura misalnya ya, partainya cuma satu, partai tunggal kan. Nah, dan sebagainya. Jadi ini rumus yang umum dan ini yang kita cukup sesalkan ya, karena pemerintah kita sekarang juga kelihatannya mau mengejar itu karena demokrasi itu bising. Nah, Pak Prabowo menggunakan demokrasi itu untuk naik. Ya, lagi-lagi itu juga biasa. Ya, Adolf Hitler juga naik dengan prosedur demokrasi tahun Putin 33 juga itu ya. Jadi itu biasa. Dan setelah dia naik, dia tulis aturan baru gitu ya. Oke, artinya Rewriting. poin dari Uncle H adalah bahwa neolib authoritarianism ini. Saya nggak mau tahu istilahnya lah ya. Itu istilah yang saya nggak umum lah ya, nggak tahu saya itu. Tapi ya atau kira-kira otoritarian begitu. lah, let's say Ya, begitu. ya lebih baik kita sebut otoritarian aja. Artinya ini adalah sebuah pola yang kemudian itu seperti prasyarat untuk menuju stabilitas politik, gitu kan? Iya, secara besarnya dan ujungnya adalah kemakmuran ekonomi. Gitu. Ya, oke. Nah, dan itu kan berarti kawin nih, cocok dengan visi Prabowo Gibran yang memang menekankan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Iya, semua artinya, pemerintahan mendewakan itu untuk artinya, alasan yang kita bisa mengerti. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kita compare deh, kalau tadi Bang Hamid kan sudah menyampaikan beberapa study case di negara lain yang memang stabilitas ekonomi itu perlu dicapai dengan tadi otoritarianism, itu prasyarat tadi. Nah, misalnya let's say Amerika. Tadi juga di-mention sebagai negara yang kita juga berkiblat lah politiknya ke sana. Itu demokrasinya lebih terbuka di luar Trump ya, tapi artinya bahkan sampai sekarang dia lebih terbuka gitu dari sisi voting, kebebasan berekspresi, dia bahkan boleh membakar apa bendera ya, kalau nggak salah itu juga boleh apa segala macam. Nah itu sangat terbuka gitu. Ya itu yang saya sebut tadi salah satu konstruk ya, salah satu model, bukan satu-satunya. Ya ternyata ada juga yang kamu bilang. Dan berhasil. Sambil ekonominya maju, sambil kebebasan sipilnya terjamin dengan baik, sambil sistem hukumnya kokoh sekali gitu. Ada banyak. Jepang bisa. Taiwan misalnya. Negara Eropa Barat hampir semua begitu, ya. Itali, Perancis, Jerman sekarang pasca Hitler ya. Inggris, walaupun kerajaan tapi monarki konstitusional, dan itu vibrant demokrasinya. Jangan main-main kamu misalnya kebebasan bicara atau kebebasan berekspresi diganggu sedikit aja. Karena itu misalnya sebagai ilustrasi aja ya, concern mereka begitu tinggi sehingga orang seperti Salman Rushdie yang notabene bukan warga negara dia, orang India, tapi begitu mau dibunuh karena kebebasan berekspresinya diganggu, negaranya ikut campur sampai hari ini. Setelah diancam Khomeini. Itu menunjukkan bahwa negara itu memang concern dan committed pada yang disebut nilai-nilai demokratis itu. Jadi sama mereka itu disakralkan itu. Dan saya kira itu bagus kalau kita mau jadi negara atau bangsa modern. Artinya ada model lain yang kita bisa look up to. Tapi apakah poin Bang Hamid berarti
Prabowo tidak look up to that model, tapi dia Saya ngambil kira enggak ya. Dia tahu lah kurang lebih itu ya. Dia tahu. Itu kan pengetahuan umum. Ya semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat TV. Kelihatan dari situ kan. Dan tentu Pak Prabowo tahu, apalagi dia cukup lama di barat ya. Dia tahu bagaimana perdebatan parlemen di Westminster di Inggris waktu dia masih SMP, dia cerita kok. Nah, di Swiss dia tinggal lama juga. Dia tahu, tapi kan tahu dan menyetujui itu dua hal yang berbeda. Dia tahu dan ya dia tidak setuju. Dia tahu yang ini, tapi saya milih yang ini gitu misalnya. Dan semuanya tentu tidak eksplisit. Karena Anda, gini hari di abad 21 ini dengan dunia yang semakin terbuka ini, kalau Anda terang-terangan menunjukkan bahwa saya pemimpin otoriter, itu mustahil. Jadi iklim umumnya sudah tidak mengizinkan seorang penguasa untuk membuat klaim setegas itu, gitu. Sehingga misalnya ya Kim Jong Un aja atau Korea Utara itu nama resmi negaranya adalah Republik Demokratik Korea, gitu, untuk beda sama Korea Selatan. Namanya Republik Demokratik karena bizarre ya, atau namanya aib besar kalau Anda sebagai penguasa gini hari masih mengklaim sebagai pemimpin otoriter. Jadi misalnya Robert Mugabe di Zambia juga nggak bilang otoriter, ya gitu. Jadi itu cuma soal eksplisit atau tidak diakui. Menurut Bang Parman, kenapa kemudian Prabowo lebih menempuh jalur, kalau tadi bicara model demokrasi ya, jalur yang let's say mungkin seperti Cina gitu ya, yang otoriter gitu ya, seperti Xi Jinping gitu, instead of model yang Amerika tadi atau Eropa Barat yang demokrasi lebih vibrant? Saya nggak bisa menjawabnya dengan tepat ya, karena kalau kita telusuri, saya nggak melihat jejak berpikir Prabowo untuk menjadi seorang negarawan, orang yang ingin menjejakkan perjalanan sejarah kekuasaannya di jalur demokratis gitu ya. Kita coba balik. Tidak melihat itu. Saya ya? tidak melihat jejak sejarah itu. Karena background militer atau itu sudah fakta bahwa dia adalah militer, ya, bahwa dia besar dan menikmati era di mana era otoritarian itu dia ada di dalamnya. Dia punya pengalaman, dia juga punya pengetahuan dan merasakan bahwa kekuasaan dengan sistem semacam itu, itulah yang ada, yang pernah dia alami. Kalaupun dia mau merefer, gitu. Ya walaupun dia mau merefer pada referensi itu dia punya. Tetapi saya nggak melihat dia punya preferensi lain. Coba kita ikuti sejak dia menjadi bagian dari elit ketika mendirikan partai. Ya sadar partai itu partai untuk mengusung menjadi penguasa, kan nggak ada lain, ya kan? Dan sejak berdiri sampai sekarang kan nggak pernah tergantikan. Nggak pernah ada kongres. Nggak ada kongres. Ya? Kalau mau mempraktekkan demokrasi, yang pertama-tama praktekkan dulu dong di internal partai. Ada yang basic lah ya. Yang basic. Ada sirkulasi. Meritokrasinya berjalan ada lah ya. Sirkulasi kekuasaan yang meskipun tidak dia sendiri praktek semacam ini. Cuma maksud saya susah untuk menilai jejak sejarah. Kan orang itu bisa dilihat tuh. Dari mulai berpikirnya, tulisannya, ya kan? Dan dia nggak, ucapan-ucapannya. Sampai sejauh ini, saya dengan segala hormat dengan presiden kita tentu saja, saya nggak melihat statementnya itu satu rangkaian berpikir dan bertindak yang bisa kita judge. Ini orang akan membawa Indonesia menjadi negara demokratis. Ini akan membawa Indonesia menjadi negara hukum yang kuat, misalnya. Enggak. Atau seperti tadi Hamid bilang, saya mau bawa Indonesia ini seperti Orde Baru. Enggak juga. Tetapi kalau kita identifikasi sejumlah langkahnya, tindakannya, ya kan, kecenderungan-kecenderungan belakangan, misalnya revisi satu undang-undang yang justru menempatkan satu kekuatan yang seharusnya kita makin dorong menjadi profesional bagi pertahanan negara, ditarik kembali ke tengah. Setelah sekian waktu justrunya sudah mulai menata untuk menjadi profesional membela negara dari kekuatan asing. Ya kan? Tapi justru ditarik ke tengah. Ini apa pentingnya? Justru apa urgensinya? Sekali untuk itu. Gitu kan? Dan ada praktek pembuatan peraturan perundang-undangan yang tertutup, sangat tertutup. Ini pemerintahan macam apa? Misalnya. Iya. Ini kan
jelas tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, prinsip negara hukum. Ada sejumlah undang-undang yang sekarang diam-diam dirumuskan. Sekarang KUHP diam-diam. Nggak ada pembahasan yang cukup. Padahal KUHP ini penting sekali bagi perlindungan hak-hak sipil. Tiba-tiba sudah disahkan. Ya kan? Ya. Tiba-tiba mau disahkan. Dan sejumlah undang-undang juga sedang dibahas sekarang. Diam-diam juga gitu. Lalu ada pengendalian sedemikian rupa sejumlah lembaga yang justru menjadi kekuatan kontrol bagi kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga-lembaga lain. Belakangan saya dengar Komnas HAM juga mau dilemahkan. Karena ada beberapa ketentuan-ketentuan. Misalnya Komnas HAM nggak punya hak lagi melakukan penyelidikan-penyidikan. Dan seterusnya. Terus menjadi apa? Nah, semua ini adalah indikasi-indikasi. Bisa kita simpulkan atau bisa kita nilai mengarah kepada pemerintahan yang otoritarian. Ya. Kalau menurut Bang Parman ada kenyamanan apa dari Prabowo untuk kemudian dia set the leadership-nya tuh this way gitu? Kalau bisa meminjam kata otoritarianism yang tadi kita bicarakan, maka mengapa dia set stylenya tuh otoriter gitu? Kenyamanan apa yang dia dapat? Setidak-tidaknya seperti Hamid sudah bilang tadi, kalau kita siap bernegara demokrasi, memang kita siap mendengar suara bising. Nah, saya kira ya, dia nggak pernah punya referensi untuk hidup dalam kebisingan. Kebisingan dalam pengertian satu sistem di mana kontrol berjalan, ya, kritik berfungsi. Kritik sebagai bagian dari membangun sistem, ya. Dia nggak melihat itu. Setidak-tidaknya dia butuh kenyamanan untuk memimpin satu negara yang nggak riuh rendah. Kita kasih contoh misalnya, was ini, ya kan? Semua pihak sudah mengemukakan bahwa ini proyek rugi, bahwa ini telah menelan uang rakyat tanpa persiapan yang matang, bla 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 bla. Dan ini akan menjadi eskalasinya naik. Tiba-tiba dia muncul, sudah nggak usah diributin lagi, saya tanggung jawab semua. Lah ini uang rakyat, bos. Saya bayar ya kan? dari APBN. Ya, ini uang rakyat, ya kan? Yang mesti Rp1 pun dipertanggungjawabkan. Statement itu dia ingin tutup, nggak ada keributan ini, nggak ada keributan itu. Nah, kalau instrumen-instrumen kekuasaan negara ini dibenahi, kita menuju itu, tampaknya nggak berkehendak, ya. Karena itu kalau ditanya apa arti pentingnya bagi dia, ya barangkali dia nggak punya cukup pengalaman sekali lagi. Dan tidak cukup pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang disebut demokrasi. Nah apakah Bang Parman dan Uncle H bisa menyimpulkan juga barangkali statementship beliau ini juga lahir dari background-nya yang privilege, let's say, dan juga kebetulan militer gitu. Mungkin nggak itu menjadi latar belakang yang tidak terpisahkan nih dari pola ini? Sangat mungkin ya, mungkin bisa jelasin nanti. Coba kita lihat ya, gaya pakaiannya, ya kan, statement-statementnya, yang ya menurut saya itu adalah statement-statement dari tipikal seorang pemimpin yang dominan, ingin menjadi dominan, ya, ingin mengekspresikan sebagai seorang yang punya kekuatan, dan pernyataan-pernyataannya itu bukan pernyataan-pernyataan seorang demokrat gitu. Seseorang yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang mau dengar. Bukan. Seorang demokrat itu mau dengar. Pertama-tama kupingnya mesti lebar. Dan siap merah. Ya kan? Siap dikritik, siap dicaci maki. Dia nggak siap, dia nggak punya kesiapan itu. Ya, oleh karena itu ya saya kira statement-statementnya bukan statement-statement yang bisa kita nilai sebagai statement seorang negarawan yang ingin membangun negara demokratis gitu. Ini berarti Uncle H melihat dengan yang sudah kita bicarakan dari tadi ini adalah sebuah pola terstruktur yang kemungkinan akan bertahan dalam periode kepemimpinan beliau. Oh, sangat mungkin kalau dia bertahan sampai 5 tahun ya. Apa jalan untuk berubah? Jadi kita melihat sesuatu itu satu yang disebut ada presiden yang bisa dilihat. Ini bukan kepastian, tetapi tindakan manusia, peristiwa-peristiwa di dunia ini kan berulang. Ada kira-kira ada polanya gitu, ada pattern. Dan selama ini
dia menunjukkan pola yang konsisten dalam soal itu. Lalu atas dasar apa kita berpikir mungkin yang akan terjadi nanti sebaliknya atau berbeda dari ini, atas dasar apa? Jadi berpikir ilmiah itu begitu kira-kira. Ya, harus ada pertanggungjawabannya on what ground gitu. Kalau nggak ada gitu, kita terpaksa bilang bahwa dia nggak akan berubah. This is gonna be the pattern. Pattern, apalagi ya dikaitkan dengan usia dan segala macam. Lalu ada urgensi apa atau ada insentif apa? Ya, manusia digerakkan oleh dua hal saja. Ini berlaku di ekonomi, berlaku juga di mana-mana. Yaitu either you dapat insentif atau disinsentif. Kenapa orang nggak melakukan kejahatan pada umumnya ya? Karena ada disinsentif itu, lu di penjara dan sebagainya. Dan sebaliknya, kenapa melakukan ini? Ya karena ada reward. Bisa berupa uang, bisa berupa power, bisa berupa gengsi dan sebagainya. Nah sekarang kembali pertanyaan, atas dasar apa? Ada insentif apa bagi dia untuk berubah? Kecuali ada desakan yang benar-benar mencapai krisis gitu ya. Dan kita lihat belum ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Jadi in short, ya nggak akan berubah. This is gonna be like this gitu ya. Iya, karena juga tadi kalau kenikmatan apa, ya banyak sekali ya. Banyak sekali yang menyenangkan ya, daripada ngeladenin orang ribut, orang ini suaranya macam-macam kok. Dan bagi dia kan nggak ngerti masalah ini. Jadi mungkin dia juga berpikir seperti Plato. Plato itu kan anti demokrasi, karena nggak bisa dong, suara warga negara itu beda-beda bobotnya. Masa profesor disamain sama petani? Nggak mungkin. Jadi demokrasi itu buruk sekali bagi mereka dan bagi Imam Khomeini di Iran misalnya, bagi Hizbut Tahrir kelompok Islam itu, kan mereka anti demokrasi semua karena itu tadi manusia yang pada dasarnya tidak setara kok oleh demokrasi diasumsikan setara, bobot suaranya sama sebagai vote. Nggak bener dong gitu. Jadi mungkin subconsciousnya mengatakan itu juga. Tadi chapter 1 kita bicara pola. Dan akhirnya kita di chapter 1 kesimpulannya ini akan seperti ini nih. Chapter 2 kita langsung masuk ke civil liberty-nya tadi itu sendiri. Berarti kan harga yang harus dibayar tuh si civil liberty ini nih. Dengan pola seperti ini nih jika terus-terusan. Gimana Bang Parman melihat ini dari kacamata HAM? Iya, ini yang kita sesalkan ya. Banyak negara di dunia ini, terutama di negara-negara Eropa Barat, termasuk Amerika sendiri yang kita sebut tadi sedang dipimpin oleh seseorang yang kategorikanlah nggak cukup menggembirakan bahkan bagi warga negara Amerika sendiri. Tetapi hak asasi manusia itu sudah taken for granted, yang nggak bisa lagi digeser mundur. Dia harus terus didorong maju. Apalagi kait dengan hak-hak kebebasan warga negara, kebebasan sipil sebagai fundamental right ya. Nah, orang nggak melihat bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia, apalagi yang sifatnya fundamental, terutama adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers, itu sebagai modal sosial penting bagi suatu negara untuk maju. Ya, sekaligus itu menjadi prasyarat untuk orang menilai, bangsa lain menilai bahwa negeri itu mengalami kemajuan atau menghargai hak asasi manusia. Dia menjadi indikator juga untuk menilai apakah negara hukum, indeks negara hukum satu negara itu baik atau enggak. Itu salah satunya adalah fundamental right itu, dan kebebasan kita sipil. Baru turun kebetulan kita. Menurut World Justice Project itu, kita justru menurun dari banding tahun 2024. Jadi 0,52 menjadi 0,53. Dan dalam 10 tahun terakhir kita mengalami stagnasi. Nggak pernah mendekati angka 1. Ini artinya apa? Selama 10 tahun berlalu, dan mungkin akan bertambah, negara ini nggak pernah memikirkan untuk memperbaiki indikator-indikator untuk menuju negara hukum yang indeksnya bagus. Nah, salah satu indikatornya adalah itu. Jadi kalau benar tesis kita bahwa pemerintahan sekarang ini akan menggiring pelan-pelan, karena puzzle-nya sudah mulai tampak satu persatu, menuju
negara yang tidak demokratis, kalau nggak mau disebut otoritarian, tidak demokratis, berarti akan mengorbankan serius kebebasan sipil. Karena itu konsekuensi yang harus diambil kalau sistem pemerintahan mau diambil semacam itu. Dan itu sudah terjadi di banyak negara kan, negara-negara yang menganut sistem itu. Terakhir misalnya, sekarang lagi ribut. Tiba-tiba Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto, diberi anugerah sebagai pahlawan nasional. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ya, terlalu banyak persyarat yang nggak dipenuhi untuk itu. Bahkan terlalu banyak syarat yang dia nggak layak untuk mendapatkan itu. Dan itu menjadi presiden bagaimana negara memandang seorang pahlawan nasional. Artinya boleh jadi nanti bahwa sistem pemerintahan dia di masa lalu itu oke-oke aja. Gitu kan, bisa begitu tuh. Ya, konsekuensi logisnya itu. Iya. Jadi ada revivalisme istilahnya kan, revitalisasi. Tapi begini, ya tanpa bermaksud membela rezim Prabowo Gibran ya. Sebetulnya dia hampir-hampir melanjutkan saja dari 10 tahun masa Jokowi kan dalam konteks ini. Pak Jokowi juga apa pernah ngomong hak asasi manusia? Apa pernah ngomong pentingnya taman demokrasi ini disirami yang baik gitu dengan pupuk yang baik dan sebagainya. Bahkan yang dia lakukan cenderung sebaliknya kan. Misalnya undang-undang KPK yang membuat KPK itu jadi lembaga independen, kemudian sekarang kan diserap jadi bagian dari kabinet praktis. Itu kan di zaman Pak Jokowi. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini nerusin aja ya. Karena tadi coba kita ingat ya, 10 tahun sedikit pun Pak Jokowi itu tidak bicara soal itu. Soal-soal fundamental tadi yang dalam konteks civil liberties. Bagi dia itu saya kira ya itu ide yang nggak ada di dalam tataran imajinasi dia. Dan apa pentingnya buat semua negara gitu? Yang penting kan negara itu rakyatnya makmur, makannya sehat, pendidikannya bagus, kesehatan. Jadi dari segi niat, ya semuanya niatnya baik saja, kan gitu. Kita kan bukan ngomong di level ini nih sekarang. Tapi bagaimana suatu cita-cita berbangsa dan bernegara seperti dirumuskan oleh para bapak bangsa kita dulu, itu diwujudkan pelan-pelan dan kita udah 80 tahun nih. Nyatanya turun naik dan sekarang lagi turun gitu. Seperti di Amerika tadi juga lagi turun. Tapi kita percaya Amerika itu sudah 250 tahun ya demokrasinya teruji, konstitusinya teruji, hanya berapa kali aja di amandemen. Jadi konstitusinya kuat. Jadi gejala Donald Trump sekarang ini pasti adalah gejala sementara. Ya sementara itu bisa 2-3 periode memang. Tapi rel besarnya untuk negara seperti Amerika itu saya kira sudah begitu kokoh ya. Dan kita belum capai itu. Itu yang kita prihatin. Kita masih dibayangi misalnya kudeta militer kan masih mungkin ada di sini. Di Amerika kan udah nggak mungkin gitu. Di Jepang mustahil Anda ngomong diketawain seluruh Jepang kalau ngomong tiba-tiba kudeta militer misalnya. Nah kita masih berbau seperti Thailand walaupun makin jauh memang ya. Tapi masih ada sisa itu. Nah itu gejala yang juga pasti nggak bisa dibilang sehat bagi sebuah demokrasi. Bang Parman melihatnya gimana ya paradoks antara kacamata HAM dengan kacamata pemerintah yang menginginkan stabilitas politik. Yang mana stabilitas politik itu ya bisa jadi harganya adalah hak-hak fundamental yang terenggut. Gimana Bang Parman memandang ini? Iya sebetulnya disadari mereka bertindak paradoksal semacam itu ya. Coba kita perhatikan hukum yang seyogianya harusnya menjadi instrumen melindungi kepentingan dan hak rakyat sekarang justru dipergunakan untuk melegitimasi tindakan kekuasaan yang masif, yang cenderung pada kekerasan. Lalu diksi-diksi yang digunakan makar, itu terminologi khas dalam negara otoritarian kan. Kalau dulu zaman Orde Baru itu selalu bilang, oh ini subversi, ya kan? Oh ini mau makar. Sehingga tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menahan lebih dari 5.000 orang dan mentersangkakan lebih dari 500 orang sekarang ini, masif semacam itu.
Itu bukan law enforcement. Kalau penegakan hukum itu harus tunduk pada prinsip due process model atau due process of law, ya, yang menekankan fair trial process. Jadi ada tindakan hukum terukur. Berarti penangkapan masif itu pelanggaran HAM? Artinya akhirnya jadi begitu. Kalau kemudian terbukti bahwa semua orang yang ditangkap itu tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tidak ada lain selain kita bisa katakan itu sebagai salah satu bentuk pelanggaran asasi manusia dengan menggunakan hukum sebagai legitimasi atas tindakannya. Kan nggak bisa disembunyikan sepanjang waktu tindakan semacam itu kan. Udah terlalu banyak dari publik ini orang dijadikan tersangka tapi nggak jelas ujungnya. Disidangkan enggak, di SP3 juga enggak. Itu sudah jelas merupakan perampasan terhadap sipil. Jadi karena itu pelanggaran-pelanggaran HAM atau pengabaian-pengabaian HAM ini disadari, pasti disadari. Bukan mereka tidak tahu, tapi dicarikan emergency exit-nya. Iya kan? Pertama, oh ini pelanggaran hukum. Mereka melakukan anarkis. Ada gejala untuk melakukan tindakan makar. Itu semua adalah terminologi hukum yang memang diciptakan untuk memoles kesan tidak ada pelanggaran HAM. Dan polisi yang berada di depan untuk melakukan itu. Jadi menggunakan hukum pidana semacam yang kita lihat ini, tidak ada lain tafsir kita selain ini hukum sudah didesain bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, hak fundamental rakyat, tapi untuk sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan kekuasaan. Itu yang terjadi. Nah, Bang Hamid, ini kan sebenarnya apa yang disampaikan Bang Parman tuh kayak kitab lama gitu, dari penguasa-penguasa zaman dulu lah. Hitler dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir ini memang ya itu jelas kepentingan kolonial. Kolonial sekali betul. Nah, jelas sekali. Makar itu kan pejuang-pejuang. Loh, orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sari itu kan makar kategorinya di mata Belanda. Mau memerdekakan bangsanya sendiri, ya itu makar atau ekstremis. Istilahnya yang terkenal juga waktu itu. Ini ekstremis atau teroris bahasa sekarangnya. Nah, sekarang zaman udah sangat jauh berbeda. Masyarakat, tapi kan imajinasinya macet di sini. Lah itu, artinya masyarakat sudah jauh lebih woke, teknologi berkembang pesat dan lain sebagainya. Bukankah kemudian seharusnya seorang Prabowo tuh bisa melihat ini nggak bisa kitab lama ini dipakai lagi sebetulnya? What do you think about that? Bisa bagi dia karena selama menguntungkan dan jadi pemerintahan jadi efisien, ya efisien. Kita bisa fokus. Kalau yang berisik-berisik ini dibungkam, kita bisa fokus bikin jembatan, bikin gedung, banyak nih, bikin kasih makan gratis. Lu jangan berisik dong, gitu. Jadi takut sekali sama itu memang khas ya negara-negara. Coba bayangkan Intan ya, di rezim-rezim di dunia ini sama penyair aja sering takutnya bukan main. Di negara-negara otoriter, semua seniman kritis pasti dibungkam, pasti ditahan, pasti dipenjara biasanya tanpa pengadilan. Dulu kita misalnya nggak jauh-jauh lah, W.S. Rendra aja, kan sering ditahan, nggak ada pengadilannya, hanya gara-gara apa? Bikin puisi, cuma 45 baris gitu, 45 bait. Begitu takutnya. Jadi sebetulnya, maksud saya sebetulnya pemerintahan-pemerintahan otoritarian itu deep inside lemah. Ya. Dulu di Nicaragua itu luar biasa itu Salman Rushdie sampai bikin buku khusus. Jadi ada semacam pemberontakan gitu. Kecil cuman beberapa orang. Itu kemudian dikepung oleh pasukan yang ratusan jumlahnya, polisi, tentara turun di rumah kecil gitu, dan ditayangkan live oleh televisi nasional berjam-jam, bisa sampai 12 jam. Wah, itu kelihatannya hebat ya, negara kuat udah, tapi kata Salman Rushdie, ironinya nggak disadari bahwa untuk memberangus beberapa gelintir orang itu aja diperlukan suatu pasukan begini besarnya dan dipamerkan kepada seluruh negeri. Ini yang akan kami lakukan terhadap kalian para itu. Jadi ini juga warning buat yang belum kan, yang belum melakukan jangan coba-coba. Artinya apa itu? Artinya mereka lemah sekali. Lemah banget itu. Nah ini
kalau kita balik ke Rule of Law Index saja, misalnya ya, karena terkait dengan demokrasi, civil liberty dan lain sebagainya kan ini juga banyak hubungannya dengan bagaimana hukum ditegakkan di sebuah negara. Di Rule of Law Index ini banyak kok contoh yang berhasil. Kayak contoh misalnya Australia, dia peringkatnya bagus. Kalau nggak salah peringkat 15 ya. Atau saya kebalik sama Singapura. 11 ya. Singapura Australia bagus. mungkin nggak bisa dijadiin bandingan ya. Dia itu barat lah gitu. Dia udah tradisi barat. Yang relevan mungkin Korea Selatan. Malaysia 56. 56, kita 69 kan. Iya. Ya, kita partly freedom ya menurut Freedom kategori House. Freedom House. Iya, Freedom House. Dulu kita pernah full freedom gitu. Ya. Berarti kan Belakangan sebenarnya harusnya nggak bisa loh pola berpikir itu berubah. Ya kalau melihat contoh-contoh yang berhasil ya misalnya gitu. Karena agak menggelitik aja, saya mungkin agak kurang apa ya. Kenapa dia memilih jalur ini kalau memang ada contoh-contoh baik lainnya gitu. Itu yang menggelitik aja. Lagi tadi yang dibilang contoh-contoh baik itu nggak efisien ternyata. Interupsinya banyak sekali. Dan dia tidak terbiasa. Iya, itu Ya, nggak pernah terpapar dan juga ngapain? Ada lagi argumen keunikan. Misalnya Cina tuh. Cina atau Singapura. Lee Kuan Yew berulang-ulang bilang, kita bukan Barat. Dan mereka jangan bangga-bangga dengan demokrasi Amerika segala macam. No way. Ya mereka, kita Asian values bla bla bla. Walaupun kemudian jadi joke ya. Nggak disebut lagi. Nah, Cina begitu juga Xi Jinping. Makanya dia sebut harmoni sosial dengan atau kapitalisme dengan gaya Cina gitu ya. Itu dengan mengasumsi bahwa bangsa ini bangsa yang unik sendiri dan berbeda daripada bangsa-bangsa lain yang udah duluan. Kita pernah begitu juga, Intan. Pak Harto tuh menggencarkan ini. Kita punya budaya adiluhung gitu ya. Terus perhatikan misalnya bahasanya aja bahasa kuno, bahasa yang udah mati. Bahasa Sanskrit kan udah mati, orang Indianya udah nggak pakai. Tapi kita pakai untuk misalnya binagraha, ya. Nanti ada hadiah Adiyaksa, adipura, gitu. Itu bahasa-bahasa arkaik yang sudah mati, sudah lama. Ya, tuh. Termasuk bahasa kuno yang udah mati, bahasa kuno yang masih hidup kan tinggal bahasa Arab. Bahasa Latin sudah mati, orang Katolik juga udah nggak pakai lagi. Bahasa Sanskrit nggak pakai lagi. Bahasa Hebrew ya ada Israel, negeri kecil masih hidup, tapi bahasa Arab lah. Nah, bahasa Sanskrit kenapa masih dipakai terus? Ya untuk itu juga, untuk kenangan atau imajinasi tentang keluhuran, sesuatu yang luhur, yang unik, yang berbeda. Kita bukan Barat, kita bangsa Timur, tapi di Timur pun kita istimewa gitu. Dan saya kira eksklusivisme, ambisi tentang eksklusivisme semacam ini nggak sehat dan salah gitu. Oke. Terakhir adalah terkait dengan memulihkan supremasi sipil, ruang sipil sekarang gitu ya. Ini masih setahun nih, mumpung gitu ya. Let's say ini kita bertanya dengan hope gitu. Ya, hope harus tetap hidup. Apa yang 3 hal deh yang harus dilakukan? Iya, saya melihat pertama, kalau pemerintahan ini mau kembali ke jalannya, dan mudah-mudahan kita mendoakan ada pertaubatan ya, melihat bahwa kalau tetap di cara ini, sebenarnya kita sedang mendesain negeri ini akan terasing dalam peradaban ya. Satu, benahi dong sistem penegakan hukum kita, ya, dengan membenahi semua instrumen peradilan kita yang kacau ini, kan? Ini harus dibereskan. Ya, kepolisian, ya, kejaksaan, kehakiman sebagai institusi penegakan hukum. Advokatnya juga. Iya, ini harus dibereskan. Karena indeks negara hukum kita akan membaik. Kalau indeks negara hukum kita membaik, kita punya asumsi berarti supremasi sipil sudah mulai menuju arahnya gitu. Yang ketiga, mau tidak mau, kebebasan sipil mesti dijaga. Ya, jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang ini harusnya terus dijamin.
Nepal itu harusnya menjadi pelajaran. Ya, kalau kebebasan sipil ini terus meruak, dilanggar, di mana orang sudah nggak bisa berbicara sampai menggunakan medsos misalnya. Ya. Nah, ini artinya kita sedang menggali kubur, bukan kuburan kita, kuburan mereka. Ya, bukan kuburan kita bertiga yang sedang bicara ini, tapi kuburan mereka sendiri yang sedang menciptakan itu. Itu risiko yang akan mereka terima kalau ini nggak disadari. Ya. Itu kemudian yang ketiga, ini yang penting juga harus diperhatikan. Ya, beresin dong sistem politik kita. Jangan kayak gini. Desain politik yang menuju ke negara yang sehat, negara yang demokratis. Saya kira itu memang ide besar. Ya, tapi kan power ada di tangan mereka. Seluruh sumber daya itu ada di tangan Presiden Prabowo. Dia bawa gerbong ini menuju ke negara itu dan tinggalkan semua apa yang sudah terjadi 1 tahun ini. Sisa 4 tahun dia bangun. Ya mudah-mudahan dia akan meninggalkan sesuatu yang baik. Kalau dia akan sampai 5 tahun. Allahu a'lam. Uncle H. Saya kira yang pertama, ini kan banyak nih ya. Banyak sekali urusan kita nih, dari segi kebudayaan juga kita. Lihatlah misalnya ya, yang jarang disinggung orang. Ada kreativitas artistik nggak kita sekarang? Masih ada tentu, tapi kan jauh sekali. Misalnya lagu-lagu baru aja, kan sudah sedikit sekali dan yang bikin lagu dangdut, masih lagu orang mau irama masih dinyanyi udah 30-40 tahun yang lalu. Misalnya ya, apalagi karya sastra, mungkin agak banyak jumlahnya, tapi kualitasnya ya menyedihkan terus terang aja. Untuk menyebut contoh yang jarang disebut orang ya. Jadi maksud saya, ini krisis ini terjadi di banyak sekali sektor. Nah, kita harus berpikir prioritas kalau begitu. Nah, menurut saya prioritasnya sama, hukum. Peradaban hukumnya itu harus dibangun. Lagi-lagi saya selalu terkesan dengan risetnya World Bank dulu ya, yang bilang bahwa perbaikan hukum itu akan menyumbang 44%. Suatu persentase yang tinggi lah ya, menurut hitungan tertentu. 44% pertumbuhan ekonomi maksudnya? Bukan, kebaikan suatu negara gitu, kira-kira. Yang lainnya itu kecil-kecil. Ya jadi, kalau begitu kita sebetulnya sudah punya peta kasar yang cukup jelas nih, bahwa apa yang harus dibidik. Hukum, sistem hukumnya, aparatnya, semua yang satu ekosistem hukum gitu. Ya, tadi disebut pengadilannya, polisinya, jaksanya, dan seterusnya. Di level undang-undang mungkin nggak terlalu banyak masalah, mungkin ada 1-2 aja mungkin. Tapi kalau undang-undang yang udah jalan ini diterapkan beneran ya, kita yakin bahwa hukum kita akan jauh lebih baik. Nah kalau hukum ini beres, ini yang lain-lain itu akan menyesuaikan diri, gitu. Itu mirip Jakarta. Dulu selalu saya bilang, bagaimana mengatasi Jakarta, masalah Jakarta ruwet? Ya 3 hal saja sebenarnya. Kemacetan lalu lintas, ya, banjir, sampah. Sudah, jadi yang namanya gubernur itu, yang hebat itu 5 tahun itu, fokus aja di situ. Nanti yang lain ini ikut, gitu. Kerapian trotoar, nanti ikut. Tapi kalau seorang gubernur misalnya mikirin semua hal, mau sekaligus, akhirnya kesini enggak, ke situ kagak. Semuanya serba tanggung. Ada perbaikan kecil-kecil, tapi kecil-kecil diganti lagi oleh gubernur baru, mungkin bisa buyar lagi. Nah ini juga begitu. Saya tahu memang tidak gampang, tapi memang betul-betul butuh tekad yang besar. Dan dalam hal ini, Intan, seorang presiden Republik Indonesia itu memang punya semuanya di tangan dia. Sebenarnya kalau dia mau, dia akan bisa, dan sudah pasti didukung oleh mayoritas besar rakyat kita. Ada sejumlah konglomerat atau para oligark ya, yang mungkin sekali tidak setuju, tetapi mayoritas besar pasti mendukung dia. Jadi hasilnya bisa dilihat nggak usah terlalu lama mungkin gitu. Dalam beberapa tahun mulai kelihatan, dan memang yang penting itu prinsip liberal sebetulnya ya. Jadi prinsip liberal itu
yang dilihat tuh bukan hasil akhirnya dari satu upaya, tetapi adalah kemajuan setahap demi setahap. Bukannya hasil akhirnya yang pun dilihat. Nah, kalau ini dilakukan, maka tahapan-tahapan perbaikan itu akan kelihatan. Namanya ada intelektual Cina namanya Fang Gang, namanya dia sebut PPP, partial progress. Jadi ini satu bagian, misalnya meja ini, ruangan. Tapi mejanya yang dibenerin, bahkan bukan ruangannya. Mejanya pun bukan meja keseluruhan, kakinya dulu. Things like that. Partial progress. Nah itu akan kelihatan. Ya orang yang bikin orang suka putus asa adalah kalau ada upaya perbaikan, maka yang dipikirin nanti bagaimana jadinya. Nah jangan mikirin nanti. Ini dulu nih dari titik ini pindah ke titik ini dulu perbaikannya. Bukan dari titik A pindah ke titik Z. Dari A ke B dulu kan gitu. Pasti bisa itu terjadi. Pasti. Oke, baik. Kalau saya pribadi, saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi itu pasti berangkat dari masyarakatnya yang happy dulu. Ya. Nah, masyarakat, ekonomi juga akan ikut. Ekonomi akan ikut. Kalau masyarakat hukumnya benar. Yang happy itu juga bisa diraih dengan apabila sense of ownership dari sipilnya masyarakat ini juga tinggi gitu. Nah artinya berarti kan pemerintah caranya perlu menunjukkan itikat presiden bahwa mereka tuh melibatkan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Jadi saya selalu percaya hal itu kemudian akan membawa ke arah pertumbuhan yang lebih baik. So untuk menutup poker kali ini mungkin ingin mengutip Zohran Mamdani yang mengatakan since I know you're listening, turn your volume up. Intan Bedisa, Uncle H, Bang Parman, signing off from Poker. Bye. Bye.